Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita bersyukur hari ini di bulan baru ini, sepanjang 1 minggu ini Tuhan memelihara kita. Kita percaya Dia akan terus memimpin kita melewati dan mengakhiri tahun ini. Apapun keadaan kita, Tuhan pemelihara kita. Hari Minggu ini kita akan beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh, berdoa dalam hati, memohon Tuhan mengampuni segala dosa kita, melayakkan kita menghampirinya dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita pada hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, mari kita bersama masuki ruang Maha Kudus dengan menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Pujian ini, mari kita katakan, Ku masuk ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah
kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur berterima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kami yang kami lalui. Kami percaya ketika Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk hari ini datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kehidupan kami di minggu yang lalu, Tuhan juga akan menolong kami menjalani akan keseharian hidup kami di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kerja, di tempat kami beraktivitas, sekolah dan sebagainya. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong, memimpin kami di minggu ke depan ini Tuhan, dengan berharap bersandar kepada Tuhan sendiri. Kami juga mohon ampun di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menjalani akan keseharian kami, dalam kelakar kami, dalam tingkah laku kami. Mungkin ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati-Mu Tuhan, mendukakan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan ampuni dan layakkan kami, agar kami boleh layak menghampiri kekudusan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji-puji nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kita, Suci, 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 KPPK nomor 60 bait pertama dan kedua. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, dengan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang ketika kita percaya, kita menaruh harapan kita kepadanya, Dia yang menolong kita menjalani akan keseharian hidup kita. Ketika kita berserah kepadanya, Dia menolong dan memampukan kita. Di dalam Dia ada kuasa, kuasa di dalam darahnya. Mari kita menyanyikan pujian KPPK 170, ada kuasa dalam darahnya. Kita menyanyikan berturut-turut 2 kali. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa
Bapak Ibu saudara-saudari, kami undang berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita bersama mengaku iman percaya kita dengan melalui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Suebu. Kita menyanyi pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Pada hambanya kami silahkan. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara kami hari demi hari. Kecukupan dalam kemurahan-Mu boleh menguatkan, menghiburkan, perlengkapi sukacita kami dalam mengiring Tuhan. Kami bersyukur hari ini diberi kesehatan, kekuatan, atau kalaupun kami sakit, kami dalam lawatan tangan Tuhan. Walaupun kami merasa kekurangan, kami berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang Maha Murah. Walaupun kami bimbang dan ragu, kami dapat kekuatan dari Tuhan, Allah yang hidup, Maha Kuasa, sumber kasih karunia dan kebenaran. Ketika kami bingung untuk melangkah kemana, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus yang Kau utus boleh terus menuntun, menghibur, menguatkan kami, sehingga kami boleh ada di jalan Tuhan, terus setia mengikut Engkau apapun keadaan kami. Terima kasih, sekali lagi kami bersyukur karena masih beribadah, menyembah Engkau, Allah, Tuhan, Pencipta dan Juru Selamat kami. Ajar kami melalui firman-Mu untuk lebih mengenal Engkau, karakter-Mu, dan kami dapat merefleksikannya dalam hidup kami sehari-hari.
kami melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati pembacaan dan perenungan firman ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Kami berdoa demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini saya akan membaca dari kitab Nahum pasal 1. Nahum pasal 1, kita akan belajar mengenal Allah yang cemburu dan baik. Allah yang cemburu dan baik. Nahum 1, saya akan baca 3 ayat saja dulu. Dan ayat-ayat lain saya akan bacakan sementara saya menguraikannya. Tidak semua agar tidak panjang. Saya baca ayat 2, kemudian akan lanjut ayat 7 dan 8a. Ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Selamat dan berbahagia kita yang memperhatikan firman Tuhan dan terus percaya kepada Allah bahwa Dia baik adanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, seorang perempuan ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai tukang ojek, sebagai ojek pekerjaannya mengantar orang setiap hari dan dapat bayaran. Perempuan ini bilang kepada suaminya begini, "Pak, uang hasil kerja ojekmu tidak cukup untuk biaya hidup kita sehari-hari dan untuk 2 anak kita yang sudah sekolah. Karena itu bagaimana kalau saya membuka warung kecil menjual makan minum sehingga kita dicukupkan, paling tidak dapat membantulah untuk kehidupan sehari-hari." Lalu suaminya menjawab begini, "Sebenarnya saya keberatan, Bu." Kenapa? "Saya keberatan karena mungkin saja di warung itu akan ada banyak orang laki-laki yang makan. Atau kalaupun tidak makan, mereka cuma nongkrong saja di sana." "Pak," jadi nada istrinya langsung naik tinggi, "Pak." Ini artinya nadanya sudah nada sol. Jadi kalau kita mau marah kepada pasangan, ya cukup sampai fa. Do, re, mi, fa, lumayan lah ya segitu. Kalau sol itu kelihatan terlalu tinggi. Kalau nada tinggi seperti itu, kalau bukan fals, ya pasti rusak. Kalau bukan merusak pendengaran, pasti merusak suasana hidup rumah tangga yang seharusnya harmonis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mengapa istri ini marah kepada suami dan menaikkan nada bicaranya untuk mengingatkan? Karena suami itu cemburu dan memang dia pencemburu berat. Bicara tentang cemburu, kita bertanya mengapa seseorang cemburu. Dalam sebuah artikel yang dimuat di kompas.com, Dr. Robert Leahy, seorang psikolog dari Yale University di Amerika Serikat, ia mengatakan begini, sebenarnya kecemburuan lebih banyak berhubungan dengan karakter diri sendiri. Ada hubungan dengan karakter. Cemburu selalu tentang orang ketiga. Menurut Leahy,
Kecemburuan terjadi ketika seseorang merasa terancam oleh pihak ketiga. Entah karena pasangan kita yang tertarik dengan pihak ketiga atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, itu terjadi dalam hubungan antar manusia. Bagaimana cemburu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan? Apa artinya ayat 2 mengatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudaraku, banyak orang tidak dapat menerima pandangan Kristen, pandangan Alkitab bahwa Allah murka terhadap orang berdosa dan akan menghukum mereka yang tidak mau bertobat. Apakah sifat menghukum Allah itu menunjukkan kekejamannya? Nabi Nahum dengan lantang mengumandangkan kemurkaan Allah atas para musuhnya dalam ayat 2-8. Allah berhak murka karena dia cemburu karena umat manusia ciptaannya. Ayat 2. Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk manusia. Ia menyediakan semua untuk manusia gunakan untuk hidup mereka. Tetapi manusia yang menikmati segala yang disediakan Allah itu tidak bersyukur dan tidak menyembah dia sebagai Allah. Mereka bahkan menyembah benda-benda ciptaan Allah itu. Itu yang membuat Allah cemburu. Jadi yang pertama, Allah tidak rela dirinya diduakan. Allah cemburu. Hal yang kedua dalam ayat-ayat ini, Allah tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Allah cemburu. Allah cemburu karena dia tidak rela umatnya diperlakukan jahat oleh orang fasik. Oleh karena keadilannya, dia akan membalas para musuh sesuai dengan kejahatan mereka. Ayat 2b. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Namun pada ayat yang sama dikatakan ia juga penuh kesabaran menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Dalam ayat 3a, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, murka Allah sungguh dahsyat. Nahum menggambarkan kehebatan api kemarahan Allah secara simbolis menerpa alam semesta ciptaannya. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia. Ini mungkin gempa bumi. Dan bukit-bukit mencair. Ini mungkin banjir. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta penduduknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana keadaan orang menghadapi murka Allah? Tidak ada yang dapat bertahan. Tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi kehangatan amarah Allah. Dalam ayat 6 dan ayat 8b dikatakan, siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, murka Allah ditujukan secara khusus kepada Asyur dalam ayat 9 dan 10.
Karena Asyur ini menentang Allah dengan berlaku jahat kepada umatnya. Walaupun Asyur adalah sebuah kerajaan besar, mereka tidak dapat bertahan menghadapi hukuman Allah. Ayat 12-14. Sebaliknya, nubuat penghukuman ini merupakan penghiburan bagi Yehuda, umat Allah yang disayanginya. Ayat 15. Yehuda yang telah menyaksikan, Yehuda ini kerajaan di selatan, yang telah menyaksikan bangsa Asyur menghancurkan kerajaan Israel, kerajaan di utara. Mereka telah melihat Israel dihancurkan. Mereka takut, ini sebentar lagi Asyur akan hancurkan kami. Dia sudah bikin susah, hancur-hancuran, porak-poranda, ratakan Israel. Giliran berikut kami yang bertetangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sampai hari ini anak-anak Tuhan menghadapi kebencian dan penindasan. Sepertinya para musuh Allah tidak terkendali. Pada waktunya keadilan Allah akan dinyatakan, murka dan hukuman bagi para musuh dan keselamatan bagi umat yang setia kepadanya. Israel di utara yang dihancurkan Asyur itu bukan umat yang setia. Tapi Yehuda masih setia. Tapi sebenarnya karena ia mendapat kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bahwa kita harus tetap setia beribadah kepadanya dan menyembah Dia. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Kita menyembahnya sebagai Tuhan, Pencipta dan Juru Selamat kita. Mengapa? Ayat 7 dan 8a mengatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu nampak dari beberapa hal yang Ia nyatakan dalam hidup umat pilihannya. Di dalam bagian ayat-ayat ini, pertama dikatakan, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bangsa Yehuda telah melihat Israel, kerajaan di utara itu telah mengalami kesusahan karena tangan Asyur. Itu kesusahan yang melanda sebuah bangsa, tetapi berakibat pada setiap pribadi dan keluarga. Kesusahan yang terlihat pada adanya tindakan pembunuhan, pemerkosaan anak-anak perempuan, pembakaran, perampasan barang milik orang, dan lain-lain. Sebagai umat yang percaya, kita pun tidak bebas. Kita mempunyai kesusahan, baik sebagai bangsa, sebagai kelompok organisasi ataupun lembaga, seperti gereja ataupun sekolah, atau pemerintah, atau juga sebagai suku. Kita sebagai keluarga ataupun pribadi, kita juga tidak bebas dari berbagai kesusahan dalam berbagai bentuknya. Seandainya saya memberi kesempatan saudara bercerita, waktu kita tidak cukup untuk menampung semua cerita tentang kesusahan yang saudara dan saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mari kita perhatikan firman Tuhan ini penting. Firman Tuhan hari ini penting bagi kita. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ia
menerima kita yang ditolak, Ia menampung kita yang terlantar, Ia memulihkan kita yang terluka, Ia mengampuni kita yang berdosa, Ia menguduskan dan menyempurnakan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Datanglah padanya di setiap susah dan senangmu. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hal kedua, ayat-ayat ini mengatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan Yesus katakan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan Ia memanggil mereka masing-masing menurut namanya. Ia mengenal bahkan nama pribadi-pribadi setiap orang. Apakah kita mendengar suaranya? Karena Ia mengenal kita dan memanggil kita masing-masing dengan nama kita. Apakah kita mendengar suaranya? Dengan membaca firman-Nya kita dapat mendengar suaranya. Apakah kita membaca firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam sehingga hidup kita berpadanan dengannya? Hal ketiga yang terakhir, Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Banjir yang menghancurkan sebagian besar Sentani beberapa waktu lalu menyisakan banyak kenangan manis ataupun pahit. Ketika kami membuka kebun, seorang saudara sepupu, ia bilang, di sini di atas tanah kita ini memang ada di pinggir kali, ada 3 buah tiang listrik, ada sebuah jembatan utuh begitu datang, ada sekian banyak balok dan papan, pohon besar dan ya semua apa yang ia bilang ini saya lihat. Apa yang kita biasa simpan di rumah, saya melihat di sekitar lahan kebun itu ada. Dari semua yang saya temukan itu, saya melihat betapa bahayanya banjir itu kalau melanda hidup umat manusia. Banyak yang meninggal, banyak yang menggigil, banyak yang gemetar, banyak yang tergoncang. Khusus di pihak mereka yang telah selamat dari bahaya banjir. Seorang saudara sepupu bilang, "Ade, kakak ini meninggal juga cucunya. Tetapi kami yang lain selamat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, banjir adalah gambaran kesusahan besar dalam pengalaman setiap orang. Baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua bisa mengalami kesusahan, masalah, pergumulan berat, derita. Bahkan kadang kita bisa merasa tidak sanggup untuk melepaskan diri darinya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan, janji Tuhan ini penting untuk kita pegang. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya diselamatkan dari mara bahaya, dibebaskan dari bencana, ditolong pada waktu ada malapetaka datang. Mungkin saja kita basah, mungkin saja kita menggigil kedinginan, mungkin saja kita telanjang, mungkin saja kita berdarah-darah, mungkin saja kita lemah dan tidak berdaya. Tapi kita berhasil sampai di seberang. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan dan kepintaran kita, tapi Dia menyeberangkan kita dengan selamat. Mengakhiri renungan firman Tuhan ini, pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan.
Apakah saya bersyukur dan menyembah Allah sebagai pencipta dan juru selamat saya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan cara melihat ke dalam diri kita. Apakah saya rasa cukup puas dengan keadaan diri saya seperti Tuhan ciptakan saya hari ini? Atau saya tidak puas membandingkan diri saya dengan diri orang lain yang juga ciptaan Tuhan? Dia lebih ganteng dari saya, dia lebih cantik daripada saya. Ini secara fisik. Apakah saya bisa menerima cacat kecil yang ada pada diri saya dengan tidak membandingkan diri saya dengan orang lain? Apakah saya dapat menerima orang lain yang nampak lebih pintar dan lebih terampil berbuat ini dan itu daripada diri saya? Ini artinya sikap bersyukur kepada Tuhan sebagai Allah dan pencipta kita. Hal kedua, apakah saya puas dengan hasil kerja saya atau tidak? Apakah saya protes kepada Tuhan dan berkata, mengapa engkau tidak memberkati saya berkelimpahan? Bukankah saya sudah bekerja keras? Bukankah saya sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran? Bukankah saya sudah investasi besar-besaran? Mengapa hasilnya cuma sedikit begini? Saya kecewa padamu Tuhan. Hati-hati saudaraku, jangan salah kaprah dan salah arah. Maksud saya begini, kalau kita tidak puas menerima pemberian Tuhan sesuai dengan doa yang tiap hari kita doakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau tidak puas menerima jawaban Tuhan atas hasil karya kita sesuai dengan doa ini, maka besar kemungkinan kita akan mencari kepuasan yang memang tidak pernah akan kita dapat di luar Tuhan. Misalnya, pergi ke dukun yang disebut sebagai orang pintar. Apakah ada orang yang lebih pintar daripada Tuhan? Tidak ada, itu jawaban yang tegas. Hanya manusia yang pintar cari Tuhan di luar Tuhan Yesus. Manusia yang sombong yang mencari Allah di luar Allah sejati. Hati-hati saudaraku, jangan sampai Allah cemburu karena kelakuan kita sama dengan orang fasik. Kalau nada amarah Allah masih pada nada do, re, mi, mungkin kita sebut kehangatan amarah. Bukan panas, bukan kepanasan murka Allah. Kalau Tuhan mengingatkan sedikit-sedikit, segera kembali padanya sebelum panas amarahnya ditumpahkan. Tetapi sejarah mencatat bahwa kemurkaan Allah yang menyala-nyala itu dinyatakan ketika ia meninggalkan anaknya. Yesus Kristus menderita sendiri di atas kayu salib dan mati. Dengan demikian kita yang hina dina ini, kita yang tidak tahu diri, kita yang berdosa ini diterima dan ditampung oleh Allah karena jasa Yesus Kristus itu. Datanglah padanya, sembahlah dia sebagai penciptamu, sembahlah dia sebagai juru selamat. Mengucap syukur atas apapun yang ia buat dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan menyanyi Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang luar biasa, Engkau menyatakan kebencian kepada dosa, kemurkaan-Mu karena kejahatan dan kefasikan manusia yang tidak menyembah Engkau sebagai Allah pencipta dan juga juru selamat. Engkau telah memilih, menebus, menyelamatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Arahkan terus tuntun kami, hati kami terpaut padamu untuk menyembah Engkau sebagai Allah pencipta dan juru selamat kami seumur hidup kami. Kepadamu kami persembahkan diri, hidup, rumah tangga keluarga kami, pekerjaan, karir kami, masa depan kami dan anak-anak. Banyak hal yang kami tidak tahu, seperti apa hari esok. Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami dan lakukan banyak hal ajaib dalam hidup kami di masa-masa lampau. Kau akan terus memimpin, menyediakan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Kepadamu hamba berdoa dan serahkan seluruh umat Tuhan yang mendengar firman ini. Camkan dalam hati, teguhkan untuk setia, percaya, bersandar, ungkapkan syukur dan rasa puas karena memiliki Tuhan, pencipta dan juru selamat yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus. Kami doakan pejabat pemerintah kami di pusat dan di daerah ini, topang terus dengan tangan kuasa dan kasih-Mu, agar mereka tidak berlaku fasik, tetapi melakukan kehendak Tuhan untuk memberkati orang-orang pilihan-Mu yang Kau tempatkan di setiap tempat, untuk bersaksi demi kemuliaan nama-Mu, untuk memperkenalkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Engkau memberkati segala karya tangan mereka. Juga anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan bekerja sebagai pegawai Tuhan, baik di lembaga negara, swasta, di setiap yayasan dan kelompok-kelompok organisasi yang ada di tiap tingkatan dimanapun itu di daerah dan seluruh negeri ini. Tuhan akan melihara, menguatkan mereka, mengokohkan sebagai anak-anak dalam menghadapi berbagai tantangan, usaha-usaha orang fasik untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Mereka dapat dilindungi, dijaga, mengandalkan Tuhan sebagai tempat pengungsian pada waktu kesusahan, karena hanya Engkau yang dapat menyeberangkan kami dengan selamat. Engkau menjadi andalan, percayaan dan bersandaran kami. Ada orang-orang sakit di tengah jemaat kami, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kami doakan, baik yang di Jayapura ataupun di luar Papua. Bersamalah Tuhan dengan penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari surga, agar mereka perkasa di bumi menanggung semua dengan setia, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Topang dan berkati semua pelayan di bidang medis, Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Wataha, dari Foni Persulesi, Pak Harold Manugan dari Ayu Palimbunga,
Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mengayun, Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong, dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, dari Tedion Kusbin, dari Grace Tauran, dari Stevie Tauran, Bu Rani Tan, Bu Manuela Kris Cahyane yang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas, Bu Sopi. Kuatan anugerah Tuhan menyanggupkan mereka menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab dengan baik dalam menghadapi setiap pasien dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan perawatan. Tuhan jaga tubuh jiwa roh mereka tidak menjadi pembawa masalah bagi setiap pasien, baik COVID-19 maupun pasien dengan sakit dan keluhan lainnya. Dilayani dan diberkati oleh Tuhan. Stres mereka, tekanan tinggi yang mereka hadapi dalam hubungan dengan anggota keluarga mereka di rumah. Mohon belas kasihan perlindungan Tuhan untuk tiba tubuh jiwa roh mereka, agar keselamatan dari Allah berlaku juga dalam rumah tangga keluarga dan terbawa kepada sekeliling pada dunia untuk memberkati bangsa-bangsa. Kami bersyukur Engkau telah memakai hamba-hambamu ini selama ini dan melanjutkan kasih setiamu untuk memelihara dan memakai terus untuk menjadi berkat. Kami doakan gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus dalam karyanya di tengah bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Kau menolong pengurus kami di pusat, juga di setiap daerah, cabang-cabang dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan. Dalam situasi susah sulit, mereka mencoba untuk belajar, khusus di sekolah pembelajaran secara virtual. Engkau akan memberkati pengurus yayasan juga yang terus menyediakan apa yang diperlukan dan memotivasi setiap guru, staf, hamba-hamba yang bekerja untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan setia. Kau terus memakai gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus untuk bersaksi dan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, agar di tengah bangsa ini, bahkan di antara bangsa-bangsa, nama Tuhan diberitakan dan dikenal oleh semua orang. Kepada Tuhan kami persembahkan diri kami bersama dengan persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Tuhan, Engkau menerima, berkenan menguduskan agar dalam pekerjaan pelayananmu menjadi berkat. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi dan akan menerima berkat dari Tuhan. Kita kembali ke dalam hidup kita, dalam tangan haribaan Tuhan Allah pencipta kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sedia menerima kita, menampung kita, melihara hidup kita, memberkati kita dalam segala kemurahannya. Ia tidak menjanjikan jalan yang mulus, mungkin bahaya banjir akan kita alami dalam hidup kita, tapi Ia akan menyeberangkan kita dengan selamat. Percaya padanya, belajar firman-Nya, terus terpaut hidupmu padanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita duduk. Kita boleh mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.